pemirsa, PPKM darurat di Jawa dan Bali sudah berlangsung mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini melihat poin-poin apa yang kemudian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan? Kita akan tanyakan langsung, temukan jawabannya bersama dengan Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat pagi Pak Luhut, apa kabar? Salam sehat Pak. Selamat pagi Ana. Ya, salam sehat Pak Luhut. Pak Luhut, PPKM darurat paling tidak sudah berjalan 1 pekan lebih, Pak. Poin-poin yang kemudian menjadi highlight dari pemerintah, mungkin kita bisa bilang evaluasi awal, Pak. Walaupun harus menunggu sebenarnya 2 minggu untuk melihat hal ini. Seperti apa, Pak Luhut? Ya, saya kira kerja keras teman-teman Polri, Pemda, Kejaksaan, saya kira di lapangan cukup bagus kita lihat seminggu ini. Walaupun belum semua sesuai mau kami targetnya, karena dari data komposit yang kita punya yaitu dari Facebook, kemudian dari Google, dan kemudian dari satelit NOAA maupun NASA, kita masih tiga ini ya, itu masih belum mencapai keinginan kita itu minus 20%. Sekarang ini baru rata-rata minus 13. Jadi minggu depan ini kita berharap ya kalau bisa sudah minus 18 sampai ke 20. Nah, yang kedua, karena kenaikan kemarin yang luar biasa, itu sekarang lagi kerja dan saya kira sudah makin membaik, itu menyiapkan jumlah tempat tidur pasien yang jumlahnya meningkat tajam. Dari tadinya kan di bawah 10.000, sekarang sempat 36-39.000. Tapi tingkat kesembuhan sekarang kalau kita lihat itu kan luar biasa, kemarin 32.000. Jadi artinya itu juga mesti dilihat, nggak boleh hanya lihat yang infected aja, tapi juga lihat tadi tingkat kesembuhan. Jadi tadi mengenai obat-obatan, saya kira kita hampir tidak ada masalah. Nanti hari Rabu malah kita akan luncurkan 300.000 paket obat vitamin. Jadi TNI nanti menjadi pilarnya, nanti didukung oleh polisi dan yang lain. Itu kepada orang yang OTG atau orang yang sudah PCR dapat positif, itu akan diberikan obat-obat itu, sehingga itu ada kasus ringan langsung tertangani. Jadi yang tadi ada yang 7 hari kalau nggak keliru, 7 hari atau berapa hari, itu semua diberikan oleh dokter, jadi dengan resep dokter. Dan saya kira seperti asrama haji di rumah sakit yang Arafah, itu saya kira kita dapat 150 ICU. Jadi itu saya kira dampaknya udah mulai diisi dari kemarin. Saya sudah ninjau juga. Kemudian Pertamina juga membuat lagi kalau nggak keliru hampir 100 berapa ICU lagi. Jadi itu juga saya kira akan punya dampak yang bagus ke depan ini. Kemudian menyangkut oksigen. Oksigen itu memang karena oksigen ini naik cukup tinggi, hampir mungkin 4 kali ya daripada yang sebelumnya. Jadi memang kita dengan begini menata kembali masalah oksigen yang dalam negeri. Misalnya kita worst case scenario 50.000 begitu, ya kita harus oksigennya kita lipatkan 3 kali. Mudah-mudahan minggu depan ini bisa flattening, walaupun mungkin ada sedikit agak naik-naik. Tapi setelah minggu depan kalau kita semua disiplin ini dan vaksinasi program ini jalan, saya kira akan bisa membaik. Jadi kita sangat optimis mengenai ini. Kemudian mengenai oksigen tadi saya pikir sekarang karena sudah ada satgas oksigen di tiap-tiap provinsi, distribusinya makin tertib. Kemudian mengenai vaksin sekarang kita jemput bola. Jadi tim dari Angkatan Darat dan polisi itu langsung menuju ke kampung-kampung tempat marginal nyuntik di sana. Bulan ini kita pada 45 juta. Jadi seperti gubernur, Pangdam, Kapolda, itu kita berikan juga alokasi untuk mereka langsung menyuntik di daerah-daerah yang mereka lihat itu ada bermasalah. Nah, mengenai SDM, karena melihat ini kami sudah mobilisasi, hari ini mulai jalan. Itu ada untuk dokter 2.200 dokter-dokter yang baru lulus kita rekrut, kita seperti dengan Pak Menteri Kesehatan, kita buka seperti on the job training, dan sebelumnya mereka ada tugas mungkin selama berapa hari untuk mengenalkan ini. Begitu juga untuk nurses-nya. Nurse itu, suster itu, perawat itu kita rekrut mungkin hampir 20.000 yang sudah baru tamat sekolah, kita training selama berapa hari di Kemayoran rencananya, sehingga mereka begitu masuk kan akan dapat pengalaman baik sekali selama 3 bulan ke depan ini.
Jadi kalau ada yang saya himbau, orang-orang yang berspekulasi obat-obat jangan malah. Kasihan, ini kan masalah kemanusiaan. Ini kesempatan kita menseleksi, kalau ada yang begitu cabut aja izinnya. Saya kira masa karena nyawa orang, kita bisa bermain-main bikin untung. Ya. Pak Luhut, kemudian bantuan luar negeri karena ada yang banyak, bantu luar kita juga kerja, tapi kan semua ada tahapannya, atau yang disebut bertahap, bertingkat, berlanjut. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung begini. Nah sekarang kita pesan sekarang misalnya ventilator. Ventilator itu salah satu mengurangi penggunaan oksigen, liquid oksigen. Kita beli ventilator, kita akan beli ventilator hampir 40.000 dan sudah ada sebagian sekarang mungkin hampir 10.000 yang ada, dan kita pesan sekarang ini dari Amerika dan dari Cina. Terima kasih Pak Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator PPKM. Boleh saya pesan satu? Silakan, saya ingin titip pada semua teman-teman sebangsa setanah air, kita ayo bersama-sama bekerja untuk mengatasi ini. Ini tidak bisa pekerjaan pemerintah saja. Kalau Anda lihat data sekarang, hari ini di Amerika, itu pun baru saya dapat dari 3-4 hari kemarin, itu kenaikan daripada varian Delta ini meningkat. Ya, meningkat. Begitupun di Inggris, begitupun sampai negara Israel yang mengatakan klaim mereka sudah aman, ternyata sekarang angkanya kelihatan juga meningkat ke atas. Jadi ini adalah musuh yang sulit diduga. Varian Delta ini kelakuannya belum kita tahu, unknown. Banyak sekali yang kita tidak tahu. Jadi kita jangan memberi komentar-komentar yang kita belum paham. Kalau ada Bapak Ibu sekalian ada yang belum paham, kita senang sekali untuk memberikan pemahaman lebih bagus. Jadi kami membuat proses pengambilan keputusan semua angle kami lihat. Kami perhatikan sehingga apa keputusan itu menurut kami adalah keputusan yang terbaik. Tentu tidak sempurna dan saya sangat senang kalau Bapak Ibu sekalian juga sharing pikiran-pikirannya. Jangan maksud seperti kita ini tidak paham. Kami sangat paham. Saya ulangi, kami sangat paham masalahnya dan kami bertindak tegas dan tepat untuk melakukan pekerjaan ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Koordinator PPKM Darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan atas penjelasannya Pak, dan juga semangatnya yang kita terus pelihara. Itu tadi pemirsa jawaban langsung dari Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator PPKM Darurat mengenai evaluasi yang kemudian sudah dilangsungkan awal dari pelaksanaan PPKM Darurat. Perjalanan kami kali ini pemirsa menemukan sejumlah fakta bahwa pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang dimulai pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, terutama pada pelaksanaan PPKM Darurat hari ketiga yang bersamaan dengan awal pekan, di mana warga ini kembali mulai beraktivitas, kembali bekerja, justru ditemukannya penumpukan kendaraan, kepadatan yang terjadi di sejumlah titik penyekatan. Hal ini menunjukkan masih adanya penerapan dari aturan-aturan di sektor esensial, kritikal maupun juga non-esensial yang belum diterapkan secara tegas. PPKM Darurat juga diwarnai oleh kelangkaan tabung oksigen maupun juga tempat-tempat pengisian dari tabung oksigen yang hal ini dibutuhkan oleh para pasien yang kemudian terpapar COVID-19. Kesemuanya ini tentunya memberikan peringatan kepada kita semua agar kita sama-sama memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengurangi mobilitas sebagai upaya untuk sama-sama menekan penyebaran angka COVID-19 di Indonesia. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.